Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Khurafat. Kali ini saya sedikit akan membahas mengenai istilah khurafat. Karena istilah khurafat ini belakangan ini kerap berseliweran di jagat sosial media. Dan seringkali istilah khurafat ini diungkapkan untuk mengingkari sesuatu yang tampak tidak masuk di akal atau sesuatu yang susah dicerna oleh akal, oleh logika. Jadi gak heran kita itu sering mendengar celotehan orang, dikit-dikit cerita ini dianggap bohong, dikit-dikit cerita ini dianggap palsu. Apalagi kalau yang bercerita itu atau yang menjadi tokoh cerita itu adalah kalangan habaib, maka sudah pasti akan dibully habis-habisan oleh para mulut-mulut sampah. Nah, sebenarnya apa sih khurafat itu? Bagaimana asal mula penggunaan istilah khurafat ini? Jadi khurafat ini ada asal mulanya. Lalu apakah setiap keanehan itu sudah pasti khurafat? Nah, begitu ya. Jadi dalam Al-Kamus, khurafat itu merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyikapi sebuah informasi berbumbu yang dianggap hanya cerita bualan. Itu dalam Al-Kamus. Kemudian sejak kapan awal mula penggunaan istilah khurafat itu sendiri? Jadi awal mula penggunaan istilah khurafat ini berawal dari seseorang yang bernama Khurafat. Di zaman dulu ada orang yang bernama Khurafat, yang mana ceritanya dia ini diculik oleh segerombolan jin dalam jangka waktu yang lama. Jadi orang yang bernama Khurafat ini dulu pernah diculik oleh segerombolan jin dalam beberapa waktu yang lama, dalam kurun waktu yang lama. Lalu ketika akhirnya para jin itu melepaskannya, dia, yakni si Khurafat ini banyak menceritakan kepada orang-orang berbagai keanehan ketika ia sedang berada di alam jin. Ketika ia sedang berada di alam jin. Sehingga kemudian orang-orang pada waktu itu menyebut cerita itu sebagai khurafat, karena cerita itu berasal dari seseorang yang bernama Khurafat itu tadi. Nah, yang menarik ialah asal muasal dari istilah khurafat ini diabadikan oleh Rasulullah SAW sendiri, yang mana ini tercatat dalam sebuah hadis. Saya bacakan ya. An Aisyah qalat haddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu dzata lailatin haditsan faqalat imra'atun minhunna ya Rasulullah ka'annal haditsa haditsu khurafah faqala atadruna ma khurafah inna khurafata kana rajulan min ahli udhrah asrathul jinnu fil jahiliyati famakatha fihim dahran tawilan thumma radduhu ilal insi fakana yuhaddithun nasa bima ra'a fihim minal a'ajibi faqala an-nasu hadithu khurafah rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wal Bazzar. Artinya dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata bahwa Rasulullah di suatu malam pernah bercerita kepada istri-istri beliau. Lalu salah seorang di antara istri-istri beliau tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya cerita ini seperti cerita khurafah." Maka beliau bersabda atau menjawab, "Tahukah kalian apa khurafah itu? Tahukah kalian apa itu khurafah? Sesungguhnya khurafah itu adalah seorang laki-laki dari Bani Udhrah yang pernah ditawan oleh jin di masa jahiliyah. Ia tinggal bersama mereka, kaum jin, dalam waktu yang lama. Kemudian mereka mengembalikannya. Kemudian golongan jin itu mengembalikannya kepada manusia. Lalu ia bercerita kepada orang-orang tentang keajaiban-keajaiban yang ia saksikan mengenai mereka atau mengenai golongan jin. Sehingga orang-orang waktu itu berkata ini adalah cerita khurafat." Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Lebih menariknya lagi di sini, dalam riwayat yang lain Rasulullah membenarkan cerita aneh yang disampaikan oleh khurafah tersebut. Sebagaimana yang tercantum berikut ini. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khurafatu haqqun, yakni ma haddatsa bihi 'anil jinni. Yang artinya
Dan dari Nabi SAW khurafat itu benar, yakni maksud beliau adalah cerita yang disampaikan oleh khurafah mengenai jin, mengenai alam jin itu benar. Bahkan Rasulullah juga menjelaskan bahwa si khurafat itu adalah orang yang soleh, sebagaimana berikut ya. An Aisyah annaha qalat qultu lin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam hadithni bihadithi khurafah faqala rahimahullahu khurafah innahu kana rajulan solihan, yang artinya ialah dari Sayyidah Aisyah berkata, beliau Sayyidah Aisyah berkata, aku berkata kepada Nabi SAW, ceritakanlah kepadaku kisah si khurafah. Maka beliau bersabda atau menjawab, semoga Allah merahmati khurafah, sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang soleh. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah setiap keanehan itu lantas disebut dengan khurafah? Kan seperti itu. Maka jawabannya, jika bertujuan menganggap sesuatu itu hanya sebagai cerita yang aneh, maka ini adalah hal yang sah-sah saja. Tapi jika bertujuan menganggapnya sebagai cerita bohong atau cerita palsu, maka tunggu dulu. Karena di dalam Islam, kita tidak diperbolehkan secara serampangan dalam menuduh seseorang telah melakukan kebohongan, hanya karena cerita yang disampaikannya itu sulit untuk dicerna oleh akal kita. Maka dalam hal ini mesti dikembalikan pada konsep dalam riwayat, konsep yang ada dalam riwayat. Sebut saja contohnya, diantaranya tentang riwayat itu, tentang cerita itu, Imam Ahmad pernah mengaku bermimpi bertemu dengan Allah sebanyak 100 kali. Jadi dulu Imam Ahmad itu pernah mengaku bermimpi bertemu dengan Allah sebanyak 100 kali. Lalu juga ada Syekh Ahmad Badawi yang kabarnya saat beliau wafat, beliau itu mandi sendiri, gak dimandikan orang lain. Kemudian juga ada Syekh Abdul Qadir Jailani yang bisa menghidupkan ayam yang sudah dimasak. Atau juga seperti cerita-cerita aneh yang berkaitan dengan Wali Songo dan lain sebagainya, banyak ya. Kesemuanya ini bisa disebut dengan karomah, bukan bualan. Kenapa? Karena cerita-cerita tersebut itu muncul dari orang-orang yang soleh dan orang-orang yang jujur. Jadi kesimpulannya, selama keanehan itu muncul dari orang-orang yang soleh dan selama tidak menyalahi hukum mustahil yang sudah digariskan, yang sudah ditetapkan oleh para ulama, maka hal itu sah-sah saja untuk kita sebut sebagai karomah. Namun demikian, cerita karomah seorang wali itu kurang baik untuk dipublikasikan karena memang kurang ada manfaatnya. Apalagi kalau diceritakan kepada orang-orang yang memang tidak percaya karomah, seperti kelompok Wahabi ya. Maka memang lebih baik itu kita fokus saja untuk menceritakan amal baik yang telah dilakukan oleh orang-orang yang soleh agar ditiru. Kalau karomah itu tidak bisa ditiru, karena karomah itu bukan hal yang bisa dipelajari, tidak bisa dipelajari. Jadi demikian yang bisa saya informasikan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.